Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman SMP Siliwangi di rumah. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Saya Fatir Zanziana Fikri dari kelas 8A dan depan saya Lanam dari kelas 3. Dan juga telah hadir guru sekaligus narasumber kita yaitu Ustadz Irfan Sadikin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Khairul? Alhamdulillah sehat Pak. Fatir bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga bagaimana kabar teman-teman semua di rumah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita sedang merayakan sebuah peristiwa yang sangat bersejarah bagi seluruh umat muslim di seluruh dunia, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Fatir, kamu mau tahu gak apa itu Isra Mi'raj? Mau tahu dong? Mau banget. Mumpung ada Ustadz kita yaitu Ustadz Irfan Sadikin, mari kita tanyakan apa itu Isra Mi'raj. Pak, apa sih sebenarnya Isra Mi'raj itu? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. La haula wa la quwata illa billah. Mungkin pertanyaan dari Khairul tadi menanyakan masalah apa itu Isra Mi'raj ya. Iya. Baiklah. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. La haula wa la quwata illa billah. Baiklah anak-anakku sekalian di rumah yang sedang menyaksikan tayangan ini, insyaallah pada kesempatan ini dalam kegiatan Isra wal Mi'raj SMP Siliwangi Bogor yang pada tahun ini masih dalam suasana pandemi yang kita belum bisa merayakan secara tatap muka atau secara bersama-sama semuanya, tetapi kita masih bisa melaksanakannya secara online. Mudah-mudahan tidak mengurangi keutamaan kita dalam memperoleh rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang pertama tadi dari Khairul menanyakan tentang pengertian Isra wal Mi'raj. Mungkin teman-teman di rumah semuanya ada yang sudah tahu apa sih itu Isra wal Mi'raj. Insyaallah pada kesempatan ini Bapak akan jelaskan lagi seputar masalah Isra wal Mi'raj. Isra sendiri adalah sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti perjalanan. Mi'raj juga sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti tangga. Ada dua peristiwa yang terjadi, yaitu Isra, sebuah perjalanan yang dilakukan pada malam hari oleh Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj yaitu lanjutan perjalanannya dari mulai Masjidil Aqsa menuju langit pertama sampai dengan langit ketujuh, sampai dengan Sidratul Muntaha, sampai Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Khairul ya pertanyaan. Oh, jadi sebenarnya Isra Mi'raj itu terdiri dari dua peristiwa, yaitu Isra perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, serta Mi'raj perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh dan bertemu zat Allah. Oh iya Pak, apakah di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang peristiwa ini? Ya, baiklah Khairul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Baiklah anak-anakku sekalian, di dalam surat Al-Isra Allah menjelaskan, Allah membuka dengan kalimat subhana, mensucikan Allah, memuji Allah, maha suci Allah. Subhanalladzi, yang artinya peristiwa yang luar biasa yang tidak dialami oleh nabi manapun.
perjalanan yang di luar nalar logika. Jadi perjalanan yang hanya bisa diterima oleh iman kita. Kalau untuk akal kita mungkin akan menolak, karena perjalanan ini sungguh sangat luar biasa. Bayangkan saja perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya 1.200 km, ya, kemudian dilanjutkan naik ke atas langit sampai langit ketujuh, itu ditempuh hanya 1 malam saja. Ya, bahkan ada yang berpendapat 3 jam. Jadi subhanalladzi asra, Allah yang memperjalankan. Jadi kalau bukan Nabi Muhammad yang berjalan, tapi Allah yang mengundang langsung Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang memfasilitasi semuanya, dari mulai kendaraan, prosedur penjemputannya, sampai diantarkan oleh malaikat Jibril naik ke atas langit. Kemudian dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dilakukan pada malam hari. Allah menjelaskan, menceritakan di dalam surat Al-Isra seperti itu. Dan juga Allah menjelaskan Masjidil Aqsa itu diberkahi sekelilingnya. Ya, kemudian Allah juga menjelaskan agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi sebagian tanda kekuasaan Allah salah satunya adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah tutup dengan innahu huwas-samiul basir, Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah demikian, itu hanya kisah Isra-nya ya. Kalau kisah Mi'raj-nya ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, itu kisahnya Nabi ceritakan dalam riwayat hadis. Insya Allah pada kesempatan ini dalam waktu yang singkat diceritakan. Baik, itu saja. Oh, jadi sebenarnya ada ayat yang menjelaskan tentang Isra dan Mi'raj, dan juga ada banyak hadis yang menjelaskan perjalanan tersebut. Kapan sih masa terjadinya Isra Mi'raj itu? Ya, masa terjadinya Isra wal Mi'raj ini terjadi di tahun ke-10 kenabian, atau 10 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi, setelah Rasulullah mengalami berbagai macam cobaan. Jadi Rasulullah usia 40 diangkat menjadi nabi, kemudian beliau mulai dakwah secara sembunyi-sembunyi, mengajak keluarga terdekatnya dulu kan, istrinya, keluarga dekatnya. Kemudian sudah mulai banyak pengikutnya, sudah mulai berani tampil, Rasulullah dakwahnya secara terang-terangan. Tetapi ketika mulai dakwah secara terang-terangan, orang-orang kafir Quraisy semakin menunjukkan ketidaksukaannya. Ada yang memusuhi, ya, ada yang mulai menyakiti, sampai-sampai ya di tahun ke-7 kenabian Rasulullah diboikot bersama para pengikutnya, tidak diajak bicara, ya, tidak boleh bertransaksi perdagangan, tidak boleh menikah, tidak boleh berhubungan kekeluargaan pun putus hubungannya, sampai seperti itu. Nah di tahun ke-10 pun derita Rasulullah, penderitaan Rasulullah tidak berhenti. Ya, ada sebuah peristiwa yang membuat Rasulullah sedih pada tahun tersebut, yaitu peristiwa di mana pamannya Nabi Muhammad wafat. Tahu nggak siapa pamannya? Tahu Pak, Abu Thalib. Ya, betul sekali, Khairul. Pamannya bernama Abu Thalib. Tidak lama setelah itu wafat juga istri tercintanya. Tahu nggak Fatir siapa istrinya? Khadijah. Ya, Khadijah atau Siti Khadijah, istri tercintanya. Nah, kedua orang ini adalah orang yang selalu membela Nabi Muhammad SAW dan juga mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sepeninggal kedua orang ini, Rasulullah sedih sekaligus ya langkah dakwahnya sulit, ya, karena orang-orang semakin berani untuk menyakiti Nabi Muhammad karena sudah tidak ada pembelanya. Ya, Siti Khadijah yang seorang saudagar kaya, yang dia mengeluarkan banyak hartanya untuk perjuangan Islam. Ya, perjalanan Islam itu tidak mudah. Jadi perjalanan Islam itu dipenuhi dengan rintangan, penuh cobaan. Ya, kemudian Rasulullah juga mempunyai seorang pembela juga, yaitu pamannya sendiri, Abu Thalib. Ya, walaupun beliau belum menyatakan keislamannya, tapi beliau salah seorang pamannya yang mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian wafat kedua orang tersebut. Tidak lama juga Rasulullah mengalami musibah. Ya, ketika beliau berdakwah ke kota Taif, beliau di sana dilempari batu oleh penduduk kota Taif, ya, bahkan disebut orang gila.
Ya, beliau dijuluki orang gila oleh anak-anak kecil, ya. Kemudian keluar dari kota Taif sampai mengadu nasibnya kepada Allah, ya, mengakui kelemahan dirinya, sampai Allah datangkan, Allah utus malaikat penjaga gunung. Oh, coba datang kepada Nabi Muhammad malaikat penjaga gunung menawarkan, ya, menawarkan apa? Menawarkan yaitu, wahai Rasulullah, kata malaikat penjaga gunung, andai kata kau bilang hancurkan, saat ini juga akan aku hancurkan penduduk kota Taif dengan melempar sebuah gunung. Kemudian kalau misalkan kita yang mengalami seperti Rasulullah gimana? Kita dilempari batu, disakiti, kira-kira dendam nggak? Biasanya kalau manusia biasa dendam, ya. Ya pasti tidak terima ketika kita dilempari batu, diludahi, dihina, dibilang orang gila. Tetapi Rasulullah dengan kesabarannya beliau memaafkan. Kemudian berkata kepada malaikat penjaga gunung, jangan, ya, aku masih berharap dari orang-orang Taif ini keturunannya yang akan menyembah kepada Allah. Mungkin mereka sekarang tidak menyembah kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tapi mungkin suatu saat mereka akan beriman kepada Allah. Nah, lalu pasti banyak orang yang ingin bertanya bagaimana kronologi peristiwa Isra Mi'raj. ya, kronologi kejadiannya ceritanya panjang sekali. Nah, insya Allah di sini akan sekilas saja dijelaskan tentang beberapa kisah yang dialami Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, kita awali dengan ketika Rasulullah sedang berada di kota Mekah, tepatnya di rumah Ummu Hani. Rasulullah SAW sedang tiduran. Tiba-tiba datanglah Allah mengutus malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk mendatangi Nabi Muhammad sekaligus dadanya, mengambil jantungnya, kemudian disucikan dengan air Zam-Zam. Tapi disucikan di sini maksudnya bukan berarti hati Muhammad SAW itu kotor, tapi yaitu memberikan kesucian atau menambahkan nur atau cahaya, sehingga Nabi Muhammad SAW siap untuk melakukan sebuah perjalanan yang luar biasa. Ya, mungkin saat ini orang melakukan perjalanan dengan pesawat angkasa, ya. Ya, sekarang berlomba-lomba di luar negeri sana, ya, membuat pesawat ruang angkasa untuk mengadakan tur. Ya, seperti, ya, Elon Musk membuat pesawat ruang angkasa, ya, SpaceX namanya, ya. Ya, itu melakukan perjalanan hanya beberapa jam saja, sekali naik ke atas turun lagi. Wisatanya yang harganya miliaran, itu sedang dikembangkan. Itu hanya wisata keluar angkasa, hanya melihat pemandangan dari atas bumi, ya, melihat planet sekitar. Nah, itu teknologi zaman sekarang baru bisa menyamai sedikit. Padahal zaman dulu Rasulullah bukan cuma naik ke atas langit, tapi menembus langit sampai langit ke-7. Wah, luar biasa nggak tuh? Luar biasa, ya. Sedangkan luasnya langit pertama saja ini adalah jangkauannya satu galaksi. Betapa luasnya satu galaksi saja pesawat belum ada yang bisa tembus. Ya, kita jarak ke bulan saja pesawat, ya, masih belum ada yang bisa mendarat kan sampai sekarang. Ya. Nah, apalagi mau menembus sampai langit ke-7 yang jangkauannya satu langit saja itu kalau digambarkan 500 tahun cahaya perjalanan, ya. Nanti dari langit kedua sampai ketiga juga 500 tahun perjalanan. Jadi kalau dikalikan 7 langit artinya 3.500 tahun perjalanan baru sampai. Itu kecepatan cahaya. Bagaimana kalau kita kecepatannya naik kendaraan, ya, atau jalan kaki, apalagi mau sampai kapan, ya. Jadi kemampuan kita terbatas, ya. Perjalanan yang dilakukan Rasulullah adalah kebesaran Allah, ya. Kita hanya wajib mengimaninya saja. Kalau hanya menggunakan akal, tentunya akal tidak akan mempercayainya, bahkan akan menolak, seperti yang terjadi pada orang-orang kafir Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya, ya, dari mulai Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Beliau singgah di beberapa tempat. Salah satunya adalah tempat kelahirannya Nabi Isa alaihis salam. Nah, setelah singgah di beberapa tempat, Rasulullah SAW tiba di Masjidil Aqsa. Ya, sesampainya di sana, Rasulullah SAW mengikatkan buraq di depan halaman Masjidil Aqsa.
Kalau sekarang dikenal dengan tembok ratapan. Ya. Pak, Ya. sebelumnya saya mau nanya, buruk itu apa ya? Oh iya, buruk itu adalah seekor hewan yang lebih pendek dari kuda, juga lebih tinggi dari keledai. Agak pertengahan mungkin tingginya, berwarna putih, dan buruk itu punya kecepatan larinya seperti kecepatan cahaya. Jadi kendaraan yang bisa ditunggangi, tapi kecepatannya melebihi kecepatan cahaya sejauh mata memandang. Jadi Rasulullah naik itu tuh. Ya, kira-kira kalau sekarang kalian punya kendaraan itu senang nggak? Ya, senang. Kalau kita kan punya motor aja kecepatannya 150, wah sudah ngeri kayaknya ya. Ini kecepatan cahaya. Rasulullah punya kendaraan yang canggih, yaitu buraq yang malaikat Jibril bawakan dari surga. Kendaraan yang istimewa, ya, makhluk hidup ya. Tentunya itu nantinya jadi kendaraan kita juga di surga, insya Allah ya. Semuanya kita doakan masuk surga biar bisa ketemu buraq nanti. Penasaran kan? Pengen lihat buraq. Nah, dalam waktu sekejap Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa dengan menggunakan kendaraan buraq. Kemudian buraqnya diikatkan. Rasulullah masuk ke dalam masjid, ya, masjid yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihis salam, itu Masjidil Aqsa. Ya, kalau Masjidil Haram atau Ka'bah dibangun oleh siapa? Tahu nggak? Ya betul, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sedangkan yang membangun Masjidil Aqsa yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, dan merupakan kiblat pertama umat Islam. Jadi Rasulullah sebelum menerima perintah sholat dulu menghadap kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Kemudian Rasulullah masuk dan ternyata di dalam sudah ramai, sudah banyak orang. Ya. Kemudian begitu Rasulullah masuk, semuanya pandangannya tertuju kepada Nabi Muhammad. Sambil memperhatikan, sambil seolah-olah memberikan isyarat untuk maju ke depan. Ya, jadi memberikan isyarat Rasulullah itu agar maju ke depan, ternyata mau diadakan sholat berjamaah. Nah, kemudian ada panggilan sholat, ya. Kemudian Rasulullah maju ke depan dan Rasulullah memimpin menjadi imam sholat para nabi, seluruh nabi yang Allah utus ke alam dunia. Yang kalian tahu Rasul itu ada berapa? 25 yang wajib diketahui ya. Sedangkan Rasul saja ada 313 yang pangkatnya Rasul. Sedangkan yang pangkatnya Nabi itu 124.000. Ya, 124.000 nabi yang Allah pernah utus ke alam dunia. Nah, itu semuanya berkumpul di Masjidil Aqsa dan Rasulullah yang memimpin imam pada saat itu. Nah, setelah selesai sholat, kemudian Rasulullah bertanya, mereka ini siapa? Ya, yang sholat di belakangku ini siapa? Mereka adalah para nabi sebelum kamu yang pernah diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran Islam. Luar biasa pada waktu itu Rasulullah sangat bahagia sekali bertemu teman seperjuangan yang pada waktu itu hatinya Rasulullah lagi sedih. Ya, tiba-tiba merasa terhibur lagi dengan berjumpa saudara sesama nabi dan rasul. Yes. Singkat ceritanya Rasulullah pada waktu itu diberikan 2 gelas minuman. Yang satunya khamar, satunya susu. Fatir mau mana? Kira-kira? Susu. Khairul mau yang mana? Susu ya. Khamar itu kan air perasan anggur ya. Mungkin jus anggur, tetapi difermentasi dan itu yang menjadikannya minuman keras atau yang memabukkan. Sedangkan pada masa itu khamar itu belum dilarang, belum diharamkan. Ya, jadi sebelum ada larangan minum khamar pada masa itu, Rasulullah disuguhkan khamar itu belum dilarang. Sekarang saja Rasulullah milihnya susu, masih banyak umatnya Nabi yang suka minum khamar, ya. Dari berbagai jenis, sekarang sudah macam-macam ya, dikonsumsi oleh berbagai kalangan remaja. Ya, sedih sekali melihat kondisi saat ini, minuman keras dijadikan budaya, dijadikan minuman sehari-hari yang sebetulnya bisa merusak akal pikiran kita kan. Kalau minum susu itu sehat, ya, badan sehat, gemuk, ya, kuat. Bahkan sunnah. Kalian mau minum susu, ya, teman-teman di rumah minum susu itu pahala, bernilai ibadah. Baca bismillah dulu, baca sholawat dulu, minum susu. Insya Allah
sehat. Nah, akhirnya setelah dari Masjidil Aqsa selesai, melanjutkan perjalanan yang berikutnya, yaitu perjalanan Mi'raj. Kamu tahu nggak artinya Mi'raj itu apa? Tidak. Nah, ya, Mi'raj itu ya secara bahasa mungkin tangga untuk naik. Kita biasa naik ke atas, naik tangga. Nah, kira-kira kalau dari bumi naik ke atas langit, kelihatan nggak tangganya? Enggak. Nah, itu tangganya Allah sediakan di Masjidil Aqsa. Andai saja Allah mampu, Pak, kenapa sih kalau ada pertanyaan ya, kenapa tidak dari kota Mekah saja langsung naik ke atas? Kan bisa. Bisa nggak Allah seperti itu? Bisa. Bisa. Tapi Allah ingin menunjukkan justru kekuasaannya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sana Allah memperjalankan lagi dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit menggunakan Mi'raj. Mungkin kalau ibarat sekarang alat untuk naik tangga bisa naik elevator atau naik lift, ya. Kalau zaman sekarang yang canggih kan lift. Nah, lift ini super cepat. Kecepatannya ini luar biasa, sampai bisa naik ke atas langit dalam hitungan beberapa detik mungkin. Sampai lantai pertama naik ke langit pertama dulu. Nah, jadi langit itu ada lapisannya ya. Ada langit pertama, kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Nah, di langit pertama, nah malaikat Jibril ketuk pintu dulu. Oh, berarti ada pintunya ya. Berarti di langit itu ada pintu. Malaikat ketuk dulu. Ya, terus yang di balik pintu bertanya, "Siapa di belakang pintu?" "Ana Jibril, saya Jibril." "Apakah kamu bersama orang yang diutus?" "Iya, saya bersama orang yang diutus." Malaikat sudah tahu, berartinya orang yang diutus itu siapa? Nabi Muhammad, ya. Begitu dibuka disambut Nabi Muhammad, ya. Malaikat berjumpa dengan Nabi Muhammad. Malaikat itu senang ketemu dengan Nabi Muhammad. Dan di langit pertama dihuni oleh seorang nabi juga. Tahu nggak nabi siapa? Nah, di langit pertama itu ada bapaknya para nabi. Ya, betul. Nabi Adam alaihis salam. Menempati langit pertama Nabi Adam. Ya. Kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Assalamualaikum. Ya. Nabi Adam pun tersenyum. Tapi Nabi Muhammad belum kenal, ini siapa? Wahai Jibril, ini siapa? Ini bapaknya para nabi semua, adalah Nabi Adam alaihis salam. Tapi agak heran Nabi Muhammad, kok ketika dia melihat ke kiri, Nabi Adam itu menangis, keluar air mata. Terus tiba-tiba nengok ke kanan, tiba-tiba tersenyum. Oh, itu kenapa kok Nabi Adam nengok ke kiri nangis, nengok kanan kok tersenyum? Kata Jibril alaihissalam, ketika dia nengok ke kiri, dia melihat keturunannya masuk neraka. Nabi Adam sedih. Ketika dia nengok kanan, dia melihat keturunannya berada di dalam surga. Nah, Nabi Adam bahagia. Akhirnya singkat ceritanya naik lanjut ke langit kedua. Ada pintunya nggak? Ada. Setiap langit ada Nah, setiap langit malaikat Jibril ketuk, ya. Jadi adabnya kita mau masuk ke rumah manapun, mau ke tempat manapun, izin mengetuk pintu. Kalau zaman sekarang pencet bel, ya. Ada adabnya, tidak main selonong masuk ke rumah orang, ya. Kita minta izin dulu. Malaikat Jibril pun pemimpinnya para malaikat yang paling gagah, ketuk pintu dulu. Begitu masuk ditanya, "Siapa dari belakang pintu?" "Ana Jibril, saya Jibril." Kemudian dibukakan pintu dan di langit kedua ada penghuninya. Siapa? Nah, Nabi Isa alaihis salam. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihi salam itu sudah wafat atau belum? Belum, ya. Pada waktu itu Nabi Isa dikejar-kejar mau dibunuh oleh para pengikutnya. Allah selamatkan, Allah angkat ke atas langit. Dan nanti pada akhir zaman Nabi Isa akan turun untuk memimpin bersama Imam Mahdi untuk membasmi siapa? Dajjal. Jadi Allah siapkan nih, Nabi Isa ini masih hidup dan berada di langit kedua. Nabi Isa alaihi salam. Kemudian naik lagi ke langit ketiga. Ada Nabi Yusuf. Siapa Nabi Yusuf? Nabi yang paling ganteng katanya, ya. Yang ketika perempuan lagi motong apel, ya, sampai melihat kegantengannya terkesima, sampai lupa kalau tangannya itu teriris. Ya, gara-gara sedang motong apel, lihat, perhatikan Nabi Yusuf alaihissalam saking gantengnya. Ya, mungkin kalau yang di rumah mungkin terpesona sama zaman sekarang siapa artis yang ngetop, artis Korea BTS kali ya. Ya, melihat anggota BTS di depan hadapan kita, wah langsung senang gitu kan. Nah, ini Nabi Yusuf lebih dari itu. Tetapi
Sebetulnya yang paling tampan di dunia ini adalah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ketampanannya Allah tutupi dengan hijab. Ya, sedangkan Nabi Yusuf dibuka. Jadi kalau dibandingkan, Nabi yang paling tampan itu tetap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik lagi ke langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Ya, Nabi Idris itu kemudian naik lagi ke langit kelima. Ada Nabi Harun alaihis salam, saudaranya Nabi Musa. Ya, ikut berjuang melawan Fir'aun. Kemudian di langit ke-6 naik lagi ketemu siapa? Nabi Musa alaihi salam. Oh, nabi yang paling banyak diceritakan dalam Al-Qur'an. Kalian kalau mau mendengar cerita, paling banyak kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Dari mulai Nabi Musa punya mukjizat berubah tongkatnya menjadi ular. Dari mulai Nabi Musa bisa membelah laut kan, kemudian Nabi Musa berubah tangannya bercahaya. Nah, itu semua mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Dan setiap nabi diberikan mukjizat. Dan mukjizat yang paling besar adalah mukjizatnya yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa Al-Qur'an yang menjadi hidayah petunjuk bagi kita semua. Ya, jadi kita punya mukjizat di rumah kita, ada setiap orang tuh, yaitu Al-Qur'an. Harus kita jaga, ya, kita baca dan juga jangan lupa diamalkan. Nah, kemudian setelah itu naik lagi ke langit ketujuh. Di situ dihuni oleh Nabi Ibrahim alaihis salam, Khalilullah, ya, kekasihnya Allah juga. Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, bapaknya para nabi juga julukannya, ya. Kemudian Nabi Ibrahim ini punya mukjizatnya apa? Kebal, tahan dibakar api. Ya, siapa yang menjadikan apinya dingin? Adalah Allah. Jadi segala sesuatu itu kalau atas kehendak Allah, apapun menjadi mungkin. Termasuk peristiwa Isra Mi'raj ini. Jangan bilang tidak mungkin Nabi Muhammad naik ke atas langit, nggak mungkin. Ya, sekarang banyak orang yang tidak percaya dengan kisah ini. Ya, tetapi kita sebagai orang beriman harus mempercayainya. Kalau enggak, kafir. Ya, kalau enggak sampai mempercayainya bisa kafir. Karena tercatat di dalam Al-Qur'an dan juga Al-Hadis. Kemudian sampai di langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, perbatasan alam semesta, yang diceritakan bahwa tempat tersebut paling indah. Ya, kemudian mau naik lagi ke atas, malaikat Jibril pun berhenti. Wahai Rasulullah, aku tidak bisa melangkah lagi sampai di sini. Oh, kenapa? Rasulullah tanya. Kenapa nggak bisa melangkah lagi? Andaikan satu langkah lagi aku melangkah, aku bisa terbakar. Karena tempat ini terlalang bagiku. Hanya engkau yang bisa naik terus ke atas. Silakan engkau ya Rasulullah, engkau naiklah ke atas, engkau insya Allah akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata Nabi Muhammad yang sudah disiapkan ruhnya, jasadnya untuk bertemu zat Allah. Ya, jadi hanya beliau yang diperkenankan untuk naik ke atas, ke perbatasan setiap alam yang tidak pernah dikunjungi oleh makhluk manapun kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Teruslah naik Rasulullah ke atas, tapi bukan berarti Allah itu berada di atas, ya. Nabi Muhammad di sana berjumpa dengan Allah di sebuah tempat yang tidak diketahui, bukan di atas, ya, karena Allah tidak bertempat. Allah itu tidak punya arah, tidak terikat dengan waktu. Jadi kalau Allah dikatakan di atas, Allah bukan di atas. Hanya simbol saja kalau atas itu melambangkan ketinggian. Kita menghormati atau mengagungkan Allah dengan menunjuknya ke atas, artinya maha tinggi. Ya, tapi bukan berarti Allah ada di atas. Nah, itu saja. Kemudian berjumpa dengan Allah. Kalau kita ketemu sama seseorang, orang Islam, mengucapkan apa dulu? Salam, ya. Tapi Rasulullah bukan salam. Allah mengilhamkan sebuah kata-kata yang indah, yaitu dengan ucapan pembukaan bertemu dengan zat Allah, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatut. Oh, pada hafal. Teman-teman di rumah juga hafal kan? Pembacaan tahiyat yang kita baca dalam sholat itu adalah salam yang diucapkan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatut lillah. Kemudian Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah jawab salamnya, keselamatan bagimu wahai Nabi,
dan rahmat Allah dan keberkahan bagimu. Wah, luar biasa ya, subhanallah. Nabi Muhammad tidak merasa tinggi pada waktu mendapatkan ucapan salam. Ya, Nabi Muhammad malah ingat kepada umatnya. Akhirnya Nabi Muhammad membalas dengan ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Salam juga kepada kami dan hamba-hamba yang soleh. Ya, jadi setiap sholat ini kita membaca salam dan mendapatkan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, ketika sholat, orang yang sholat itu mendapatkan doa dari orang yang lain yang sedang sholat. Kecuali yang nggak sholat, dia tidak mendapatkan doa. Dilanjutkan dengan mengucapkan syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dilanjutkan dengan ucapan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, singkat cerita, Allah memberikan suatu oleh-oleh, suatu perintah yang langsung, yang tidak diwakilkan kepada siapapun. Allah memerintahkan langsung kepada Nabi Muhammad memberikan perintah apa? Sholat. Perintah sholat. Ya, pada awalnya sholat diperintahkan sebanyak 50 waktu. Coba bayangkan, kita diberikan waktu 24 jam dalam sehari, kemudian melaksanakan sholat 50 waktu. Kira-kira setiap jamnya berapa kali sholat? Bisa 2, bisa 3 kali sholat ya. Ya, setiap jam melaksanakan sholat 2 kali. Begitu selesai mendapat perintah, Nabi Muhammad itu taat. Sami'na wa ata'na. Ketika mendengar perintah, Nabi Muhammad itu menjalankan saja. Turun beliau ke langit ke-7 sampai ke langit ke-6. Ketemu sama Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa tanya dong, wahai Rasulullah, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Ya, Rasulullah jawab, aku mendapatkan perintah sholat. Berapa waktu yang diberikan? Rasulullah jawab 50 waktu. Ya, Nabi Musa langsung bilang, wahai Rasulullah, umatmu tidak akan kuat. Ya, coba minta keringanan kepada Allah, barangkali bisa dikurangi. Akhirnya Rasulullah naik lagi ke atas langit, bertemu lagi dengan zat Allah, kemudian minta keringanan kepada Allah sampai berkali-kali. Ada yang bilang 3 kali dari 50 waktu, kemudian menjadi berkurang lagi sampai menjadi 5 waktu. Nah, 5 waktu yang kita terima sampai ketemu lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa tanya lagi, sekarang berapa? 5, kata Nabi Muhammad SAW. Minta lagi keringanannya. Akhirnya Rasulullah jawab, 5 waktu sudah cukup. Itu aku malu kepada Allah kalau minta keringanan lagi. Akhirnya Nabi Muhammad menerima dengan ikhlas perintah sholat yang 5 waktu. Sampai beliau turun, ya, kemudian kembali lagi ke Masjidil Aqsa. Ya, singkat cerita, langsung balik lagi ke kota Makkah, Masjidil Haram. Balik lagi Rasulullah dengan perasaan senang gembira, habis jalan-jalan, habis tur, ya senang kan? Ya, kita kan habis jalan-jalan pasti senang banget. Nah, besoknya pagi harinya Rasulullah itu ingin mengabarkan kabar gembira kepada orang-orang. Ya, sampai Rasulullah diam di dekat Ka'bah, sampai termenung, sampai lewat Abu Jahal. Padahal Rasulullah itu sedang bingung ingin menyampaikan bagaimana caranya saya mengumpulkan orang-orang. Akhirnya datang Abu Jahal, dilihat lagi bengong nih Rasulullah. Abu Jahal itu siapa? Pamannya Nabi, yang memusuhi Nabi, yang benci sama Nabi. Melihat Nabi sedang bingung, ditanya sama Abu Jahal, wahai Muhammad, kenapa kau termenung? Nah, langsung Rasulullah tiba-tiba cerita, semalam aku melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, kemudian belum diceritakan yang mi'rajnya. Kemudian aku kembali lagi ke sini. Ah, yang benar. Ya, Abu Jahal itu kaget. Kamu semalam ke Masjidil Aqsa di Palestina, terus kamu sekarang kembali lagi ke sini, terus sekarang kamu berada di sini. Iya. Dia terasa, wah ini nih ya bahan celaan. Akhirnya, hai Muhammad, maukah aku bantu untuk menyebarkannya kepada orang? Oh iya, kebetulan aku memang ingin mengumumkannya kepada setiap orang. Akhirnya Abu Jahal ini kan seorang tokoh ya, seorang tokoh yang disegani di kota Mekah ini. Akhirnya memanggil setiap suku, dikumpulkan, sudah di sekeliling Nabi Muhammad berkumpul banyak orang. Wahai Muhammad, sekarang ceritakan lagi apa yang kau tadi ceritakan kepadaku. Akhirnya Rasulullah bercerita tentang perjalanan agungnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melaksanakan Isra, menceritakan kisah-kisahnya. Nih kan
mungkin banyak sekali yang tidak percaya dan juga pasti ada yang percaya. Apa tanggapan kaum kafir Quraisy saat itu? Apakah percaya atau tidak percaya atas Isra Mi'raj ini? Jadi kafir Quraisy terbagi dalam dua kelompok ya. Tadi kalau yang sebagian ada yang mempercayai Nabi Muhammad, ya termasuk Abu Bakar As-Siddiq, ya sebagian lagi ada juga yang ingkar, bahkan sampai kafir, menjadi murtad dan menganggap Nabi Muhammad gila. Bahkan ada yang baru masuk Islam, tiba-tiba keluar lagi gara-gara menganggap Rasulullah sudah gila. Sebagian lagi mempercayai Nabi Muhammad itu adalah Nabi, ya yakin kalau Nabi Muhammad itu benar, tidak bohong. Kemudian ada salah seorang kafir Quraisy datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar lagi di rumahnya, tidak menyaksikan. Wahai Abu Bakar, bagaimana tuh temanmu, katanya? Temanmu itu sudah gila kayaknya. Loh, memangnya kenapa? Dia bercerita kalau semalam dia ke Masjidil Aqsa, terus sekarang kembali lagi berada di sini. Loh, siapa yang berkata? Muhammad. Oh, kalau beliau yang berkata, Muhammad yang berkata, aku percaya bahkan lebih dari itu. Ya, bahkan lebih dari itu pun aku percaya. Akhirnya dikabarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, sampaikan salam Allah kepada As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, gelar As-Siddiq itu dari Allah. Ya, Abu Bakar mendapat kemuliaan dari Allah, mendapat gelar As-Siddiq. Ya. Nah, itulah reaksi dari orang-orang kafir ya. Kita sebagai muslim meyakini dan mempercayai kisahnya Isra wal Mi'raj ini. Apa makna penting Isra Mi'raj itu? Nah, peristiwa sholat itu sendiri ya, perintah sholat itu sendiri. Jadi ketika Isra Mi'raj, Allah memerintahkan, memberikan perintah sholat 5 waktu ya sebagai kemuliaan bagi siapa? Bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Perintahnya cuma 5 waktu, tapi ganjarannya dilipat gandakan sama dengan 50 waktu. Jadi satu waktunya Allah lipat gandakan pahalanya 10 kali. Siapapun diperintahkan untuk sholat selama dia muslim, balik dan berakal. Dia kaya, miskin, tetap wajib sholat. Ya, tidak ada membeda-bedakan. Dia sedang sehat ataupun sakit, tetap wajib sholat. Selama sakitnya masih punya akal. Kalau sakitnya sudah hilang akal, ya sudah tidak wajib sholat. Ya, karena sholat tidak diwajibkan bagi orang yang tidak berakal. Ada sholat khauf dalam keadaan perang. Dalam keadaan perjalanan jauh, Allah ringankan sholat itu dalam sholat jama' atau sholat qasar. Jadi saking wajibnya tidak boleh tidak, sholat harus dikerjakan. Nah, makanya bagi teman-teman di rumah, pada momen Isra Mi'raj ini, yuk kita perbaiki sholat kita, ya, apalagi subuh ya. Kalau subuh yang sering kesiangan, ya, usahakan tidur lebih awal habis Isya agar bisa bangun sholat subuh. Tujuan Isra Mi'raj itu apa? Ya, tujuan yang sebenarnya dari Isra wal Mi'raj ini adalah Allah ingin memuliakan Rasulnya. Ya, jadi kita tahu bahwa pangkat Nabi Muhammad SAW itu sangat tinggi, ya, mengungguli pangkat-pangkat Nabi yang lain. Bahkan Rasulullah menjadi imam, ya, menjadi imam sholat seluruh para Nabi. Yaitu menandakan kemuliaan Rasulullah, dan bukan cuma Rasulnya yang mulia, tetapi umatnya juga dimuliakan oleh Allah. Karena Rasulnya mulia, umatnya dimuliakan oleh Allah dan mendapat kehormatan, kemuliaan, masuk surga pertama kali adalah umatnya Nabi Muhammad. Jadi kita umat yang terakhir, tetapi nanti ketika giliran pintu surga dibuka, yang masuk pertama kali Nabi Muhammad beserta umat yang terdahulu bagaimana belakangan. Bagaimana kesimpulan Bapak mengenai Isra Mi'raj ini? Ya, baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita mendengarkan sepenggal kisah daripada kisah Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan semakin bertambah kuat keimanan kita, semakin bertambah yakin, ya, dan kita semakin meningkatkan kualitas sholat kita, ya. Bagaimanapun sholat itu adalah wajib, ya, terutama kalian, ya, anak-anakku yang di rumah yang masih bolong-bolong sholatnya, ya, perbaiki sholat kita, ya, kemudian tingkatkan ibadah yang lain juga. Ada peningkatan, ya, sholat kita, puasa kita, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kita laksanakan, kita amalkan. Insya Allah kehidupan kita akan memperoleh keselamatan dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, terima kasih atas penjelasannya Pak. Dan juga teman-teman sudah jelas ya apa yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Irfan.
Untuk selanjutnya mari kita berdoa dan mohon untuk kepada Ustadz Irfan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daima fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wal yaqin wa thabata 'ala al-haqqi wal wafata 'ala al-islam wal masira ila al-jannah. Allahumma salimna wa salim ma ma'ana. Allahumma hafazna wa hafaz ma ma'ana. Allahumma ballighna wa balligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa' darajatina wa arfa' darajati ma ma'ana. Inna du'a minka lijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga acara Isra Mi'raj ini dapat diambil hikmahnya, dapat dipelajari juga hikmahnya apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Irfan. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan yang kami perbuat. Saya Khairul Anam. Saya Fatir Zandrianur Fikri. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.